Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Pagi hujan, siang hujan. Tadi pagi mau syuting, tetanggaku kayaknya lagi pada libur, jadi lagi rame banget, lagi kurang akunya jadi nggak fokus ya, maksudnya nggak bagus penyampaianku gara-gara terganggu dengan suara mereka. Terus hujan dari pagi teman-teman sampai sore. Aku nggak tahu video ini akan tayang jam berapa, tapi ini mumpung reda. Aku lagi buru-buru atau kejar-kejaran sama waktu asar karena Jakarta, khususnya pasar Minggu dari pagi sampai ini menjelang jam 3 sore hujan guys ya, tetap diberi gerimis walaupun nggak deres gerimis. Sebagai masyarakat Chinese pasti ini suka karena sebuah pertanda yang bagus katanya, konon yang saya baca. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya, katanya kalau menjelang pergantian tahun Imlek itu kalau hujan katanya pertanda bagus, karena kan besok kita Imlek ya. Ini nggak ada yang ngirimin saya kue keranjang nih, kebetulan saya tahun ini nggak ada yang ngasih kue keranjang. Siapa tahu ada yang mau ngirim ya teman-teman ya. Dan akhirnya dikasih hujan dari pagi, jadi ini sebuah pertanda yang baik kalau bagi masyarakat Chinese ya. Tapi bagi saya pribadi, semoga mau hujan, mau panas, apapun yang Allah berikan kepada kita, mau Imlek, mau tidak, mau yang kemarin atau yang akan datang, hujannya juga semoga menjadi pertanda keberkahan dari Allah, pertanda rahmat dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga jadi doa buat kita, jadi hal baik buat kita. Karena kita juga berprasangka baik ya kepada Allah, sehingga mudah-mudahan setelah ini Allah jadikan keberkahan bagi kita di setiap hujan yang Allah turunkan. Bukan musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya, mau rumah tangganya, keuangannya, terus pekerjaannya, badannya, kesehatannya, segala sesuatu yang kurang baik tadi, saya doakan semoga menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan hutangnya lunas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal dan selamat datang tentunya untuk yang baru, yang sudah sering bolak-balik nonton juga selamat datang. Terima kasih banyak untuk yang sudah support subscribe. Untuk yang belum, ayo subscribe Mas Tulus, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video
ya. Kalian yang sudah absen terima kasih, yang sudah nyawer terima kasih, yang sudah tulis-tulis hadir terima kasih banyak. Ngapunten, mohon maaf nggak bisa Mas Tulus jawab satu-satu, pokoknya terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja. Salam kangen, salam rindu. Sarang nyiu. Hari ini saya pengen bercerita. Sekali lagi disclaimer ya teman-teman. Sebelum ceritanya saya ceritakan, saya mau minta maaf dulu kepada saudara-saudaraku yang beragama Buddha. Mungkin nanti penyampaianku mungkin agak sedikit menyinggung atau kurang suka. Aku minta maaf karena ini berhubungan dengan apa? Tadi aku sempat cari di internet, namanya itu parita ya. Parita itu sejenis doa atau mungkin kalau kita bisa disebut zikir. Kalau saya salah mau dikoreksi teman-teman. Jadi itu yang saya mimpikan. Jadi tadi malam, bener-bener tadi malam, saya ingat banget saya bangun jam 3:13 dan aku tuh memang kalau mimpi aneh-aneh dan mimpinya aneh, kemudian aku rasakan ada keanehan atau ada sesuatu di dalam mimpi itu, aku selalu langsung sigap ngeliat jam. Dan tadi malam di jam 3:13, aku inget banget. Dari pagi aku sebetulnya pengen bikin video teman-teman. Tapi lagi pada libur jadi rame banget. Udah pada diem, hujan deres gede. Jadi Mas Tulus agak kerepotan. Nah ini mau percaya mau enggak, aku syutingnya udah buru-buru dengan waktu asar karena sudah sampai di pukul 3:13 tadi. Dan nggak tahu sebuah kebetulan atau bukan, tapi ini pengen aku ceritakan ya. Ingat ya teman-teman, disclaimer ya. Nggak usah serius, anggap aja ini sebuah konten Mas Tulus lagi ceritain mimpinya Mas Tulus ya. Nanti Mas Tulus akan ceritakan. Kabar baiknya teman-teman, alhamdulillah nasi bok kemarin saya upload kurang 750 ya. Hari ini per tanggal 28 saya sudah dapat transferan lagi sebanyak 350.000 kalau tidak salah. Plus 14.000. 14 apa 12 gitu. Intinya sudah ada dana masuk 350, berarti minus untuk nasi box kita per tanggal 28 jam 3 sore itu adalah 400.000. Barakallah, terima kasih. Harapanku mudah-mudahan tetap Allah izinkan ada. Ayo teman-teman yang lagi punya rezeki, yang kemarin komen mau transfer, yang mana ya? Siapa tahu nanti bisa bantu. Apa jangan-jangan yang transfer hari ini nih? Aku juga belum buka. Tadi kayaknya ada transfer tapi belum aku cek, belum aku buka untuk WhatsApp-nya. Cuman terdata pokoknya kurangnya 400.000 ya. Insya Allah gampil nggih. Amin. Insya Allah mudah nggih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000. Maksimalnya terserah jenengan. Mau tak kasih 400.000 biar full, alhamdulillah. Mau tak lebihin, ya boleh, ndak apa-apa. Biasanya setelah Jumat berkah itu biasanya nambah kok. Nggak selalu sesuai. Makanya tim masak aku selalu lebihkan. Ayo dibagi 200 paket untuk kalian bertiga. Nanti kalau misalnya ada tambahan, tinggal masak, tinggal nambahin ya. Biasanya ini di luar kebiasaan, atau mungkin bulan ini kita berharap Allah lebihkan juga ya. Amin ya Allah. Tapi intinya harapan kita semoga 400.000-nya Allah cukupkan ya. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Gusti Allah berkahi jenengan yang sudah sedekah tanpa terkecuali saja. Mau TKI, TKW, mau yang dalam negeri, mau yang luar negeri, semuanya matur nuwun, terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah. Gusti Allah berkahi rezekinya, usahanya, badannya, keluarganya, dan segala urusannya. Amin. Semoga hajat, niat, tujuannya apa Allah sampaikan. Wabil khusus yang diniatkan untuk mensyukuri umur, dikirimkan kepada yang sudah meninggal, dan seterusnya. Saya doakan semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Ada yang mau tak cerita no teman-teman. Aku kok masih udan dari pagi. Aku pagi-pagi udah mandi. Bangun tuh gerah. Habis mimpi itu aku gerah, aku langsung mandi.
sampai saiki walaupun hujan dari pagi, AC ku nyala, kipasku nyala, aku tetep apa jenenge semromong. Ada yang sama nggak? Ada yang ngerasain sama nggak? Tapi kok nggak wajar ya panasnya? Kayak ada apa gitu? Kayak ada pemanasan sesuatu di bawah bumi gitu loh. Aku nggak ngerti kenapa. Ya mudah-mudahan bukan pertanda buruk nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Oh iya, minyak bidara teman-teman sudah Mas Tulus kirim kemarin di hari Senin. Beberapa di antaranya juga sudah malam Mas Tulus pick up. Kalau untuk yang hari Rabu ini belum ada orderan lagi. Yang mau order silahkan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama, alamat lengkapnya, pesannya berapa, kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi. Nggih. Oke, matur nuwun, terima kasih. Gusti Allah berkahi, semoga obatnya atau minyak bidaranya yang sudah sampai manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Pirang menit iki rek? Wah, sudah 9 menit aku diseneni wong. Apa yang pengen Mas Tulus ceritakan? Kenapa Mas Tulus ceritakan? Mungkin ini yang harus saya jawab dulu ya. Kenapa saya ceritakan? Suara orang menyebut itu, atau kalau dalam istilah saya tadi apa, parita ya namanya ya. Kalau aku tanya sama Eyang Lokito, beliau menjawab katanya parita perlindungan namanya. Cuman aku nggak tahu itu istilah apa. Parita perlindungan. Jadi aku coba ngetik di Google. Apa? Maaf, aku ngetik kata kuncinya. Kalau orang Buddha itu kalau zikir apa namanya? Ternyata itu parita. Mungkin sejenis doa atau apa, aku nggak tahu. Kalau teman-teman tahu tulis di kolom komentar ya. Karena Mas Tulus awam soal itu. Jadi kenapa Mas Tulus pengen ceritakan? Sampai sekarang ada di menit-menit tertentu, ada di beberapa titik tertentu. Ini aku pernah alami di tahun 2023. Aku pernah alami dulu. Dan ini itu kayak kedengeran gitu. Kayak lambat laun kalau aku pas lagi diem gitu ya. Walaupun lagi hujan deres gitu. Maaf. Makanya aku minta sama saudaraku yang Buddha. Aku nggak ngerti caranya. Cuman nadanya kayak gitu. Dan aku ketik di YouTube parita. Memang ya itu persis kayak gitu. Itu persis kayak gitu. Nah, yang bikin aku ngangkat ini ke ceritaku adalah karena memang di telingaku tuh beberapa kali nanti kedengeran, nanti hilang, nanti kedengeran gitu. Bahkan aku lagi nonton, Mas Tulus kan suka nonton korengan ya, film korengan itu. Korea maksudnya, drakor. Mas Tulus suka nonton drakor ya. Cuma kalau pas lagi nonton tuh bisa tiba-tiba yang fokusnya. Maaf aku nggak bisa ini. Tapi nadanya kurang lebih seperti itu. Dan jujur, secara sebagai orang muslim yang saya tidak tahu artinya, saya tidak tahu itu apa ya, saya merasa tenang dengan suara itu. Jadi kebetulan banget itu memang Mas Tulus tuh lagi oleng posisinya. Pokoknya oleng segala-galanya, nggak tak ceritaan. Gue tarai Mas Tulus nganu apa jenenge, ngemis meneh ya. Nanti teman-teman yang nggak suka malah jadi tambah nggak suka gara-gara Mas Tulus ngomong kayak gini. Tapi memang keadaan Mas Tulus sedang kurang baik-baik saja. Secara ekonomi, secara beberapa sisi. Nggak tak ceritaan, tapi sedang kurang baik. Cuman mendengar itu sebagai orang awam yang saya tidak tahu apa-apa itu, cuman efeknya saya merasa tenang. Karena efeknya juga saya merasa kayak yang dari YouTube tak putar lagi tuh kayaknya, loh ini apa yo? Aku nggak ngerti artinya. Aku nggak ngerti cara mengucapkannya, tapi rasanya kayak menenangkan gitu di hatiku. Aku juga nggak tahu soal itu apa. Ya, maaf ya teman-teman, sekali lagi aku minta maaf. Nah, lalu apa mimpinya Mas Tulus? Jadi sebelumnya, aku juga ndak nonton YouTube, ndak lagi ngeliat soal agama Buddhis dan seterusnya. Aku juga sedang tidak mencari tahu soal itu. Aku ndak tahu soal itu. Tadi malam itu aku mimpi sedang diajak berjalan oleh seorang perempuan, bajunya putih panjang, rambutnya yo panjang tapi dicuwepol ngono, terus cekelane ki nganu, pari. Ibu itu pari. Pas tak tanya jenengan sinten, dia mintanya dipanggil ibu. Ya wes tak panggil ibu, makanya tak panggil ibu. Aku tuh diajak jalan sama ibu ini, kayak semacam di satu posisi aku tuh di ketinggian. Aku melihat ada, aku nggak mau nyebutin sih, tapi piye yo, tak sebutin aku kesana kayak keliru, tapi ada sebuah patung ya, maaf patung Buddha, mohon maaf teman-teman kalau nggak suka nanti komen aja biar tak hapus kontennya. Aku takutnya malah terkesan kayak apa jenenge kuwi, penistaan agama lain gitu. Aku ngapunten, tapi aku melihat ada sebuah patung yang nggak diem tapi ada suaranya kayak
kayak maaf kayak ada suara dari patung itu keluar suara, terus dari mulutnya itu keluar kayak nek teman-teman nonton film Kerasakti ya kayak gitu keluar, tapi hurufnya huruf apa aku nggak ngerti, mbuh iku Arab, mbuh itu tulisan apa gitu, aku nggak terlalu paham, tapi yang pasti warnanya kuning dan keluar berputar terus-terusan gitu, berputar terus-terusan. Dan berputarnya di mana? Saya merasa sedang di sebuah ketinggian. Yang saya ingat betul adalah ada sebuah tempat berwarna putih, ada 3 pilar di situ. Bukan pilar, apa jadinya? Kubah ya, 3 kubah, 3 kepala rumah gitu loh. 3 atasan rumah, kayak lancipnya kayak candi, tapi ada 3, yang 2 kecil-kecil, yang 1 besar di bagian tengah. Dan ketika aku tanya sama ibu itu, ini ku nopo nggih tak gituin. eh Apa sih? Ibu tadi ngomongnya iki nggone iki. Beliau kan megangnya padi ya, padi yang kuning. Oh, padi niki ya lucu, padi niki wangi loh rek rumah saku ki. Ketika ibu tadi lagi, ibu kan suka mainan gini-gini tetanggane. Mainan apa? Aku kalau mungkin teman-teman yang paham ngerti yang tak maksud ibu ini siapa, tapi aku wedi ngomongnya, aku takutnya salah. Padinya tuh wangi. Terus pas aku ditanya itu tempatnya ini. Itu tempatnya apa yang didoakan tadi, sedang dizikirin apa tadi namanya, parita ya, sedang diparitakan tadi, sedang dibacakan tadi, dinyanyikan atau diapakan, dilantunkan tadi, itu tempatnya ini adalah tempatnya padi katanya. Jadi itu sebuah lumbung katanya, iki omah, iki istana, iki nggonmu golek apa sih pangan, sandang pangan. Jadi itu tuh perlambang beberapa hal gitu loh. Bangunan putih tadi juga bisa perlambang istana, bisa perlambang negara, tempat tinggal, bisa perlambang juga tempatmu nyari sandang pangan, atau intinya mencari modal untuk hidup dan juga makanmu. Artinya tempat itu sedang apa? Diberkati, amin. Harapanku sih itu sebuah pertanda yang bagus ya, karena di mimpi itu saya nggak ngerasa kayak yang takut, saya nggak ngerasa kayak yang ada perasaan ngeri dan segala macam. Justru ketika saya mendengar itu dalam mimpi pun saya justru menangis di mimpi itu. Sampai tangi turu aku tenanan nangis guys. Aku bangun tidur tuh beneran nangis. Terus badanku tapi panas, badanku gerah. Jadi aku tengah malam mandi. Sebelum subuh itu urung adzan subuh aku wis mandi. Keren toh. Uripku di mana-mana lagi dingin aku mandi tengah malam. Dan ocehan, bukan ocehan sih, maksudnya omongannya si bunda, si ibu ini yang bikin saya jadi ngerasa kayak yang apa namanya, bahwa harapanku beliau itu menyampaikan bahwa kami sedang melakukan ini yang sedang dilakukan untuk menjaga tempat tinggal kalian. Sedih aku lagi ngomong nih kurek, apa tempat tinggal, tempat kita nyari rezeki, ladang yang Tuhan berikan buat kita, artinya numpang hidup gitu loh. Jadi lagi dijaga, lagi dibersihkan, lagi diberkati, artinya gitu. Terus nek kue gak ngerti, kalau kamu gak bisa apa sih artinya tadi ngomongnya, aku kira tuh bingung bahasannya, beliau tuh terlalu lembut, terlalu halus. Alah, kalau kamu tidak mengerti cara kami, tidak bisa menghargai, tidak bisa mempercayai cara kami, setidaknya kamu menghargai kami. Artinya ada sebuah pesan bahwa ini sedang dijaga, ini sedang diperbaiki, tapi kita kalau bisa jangan ngerusak. Nah, intinya gitu. Jadi maksudnya adalah, kalau toh kita tidak bisa menjaga, kalau toh kita tidak bisa melestarikan atau menjaga tempat kita, mau itu istana kita, tempat tinggal kita, tempat kita nyari rezeki, aku sedih loh Re. Karena ibu itu ngomongnya alon, ibu ini bahasanya ki koyok nganu, keibuan ngono Rek. Jadi penyampaiannya beliau itu tuh menyengat neng hatiku, soalnya ngene bahasane. Ini usaha kami, ini usaha kita semua, usaha kita untuk berkati ini, berkahi ini biar diperbaiki. Kalau kamu nggak bisa jaga, setidaknya jangan ngerusak. Nah itu
pesan itu yang bikin aku tuh kayak langsung mak jelek ngono, terus tak bayangke meneh kita tuh kan sekarang lagi banyak sekali perkara ya teman-teman, perkara musibah dan seterusnya, jadi aku ki sedih rek. Terus memang mendengar orang membaca parita itu aku ngerasa kayak yo tenang terus sedih ngono lho, Rek. Terus nangis aku ki, bangun tidur aku juga nangis beneran. Dan kalau tak cerita iki yo sedih rek aku rasane. Ada sebuah kata-kata di mana yang tadi kalau nggak bisa jaga setidaknya jangan ngerusak. eh Setidaknya tuh ada kesadaran dari kita gitu loh teman-teman, maksudnya eh mungkin saja Istana Putih yang tiga tiga kubah tadi tuh adalah perlambang Nusantara atau perlambang Indonesia yang sedang diperbaiki oleh entah itu wujudnya leluhur atau Tuhan, simbolnya aku melihatnya sih wujudnya patung Buddha yang bisa mengeluarkan suara. Kemudian ada itu, sekali lagi teman-teman aku minta maaf kalau saudara-saudaraku yang beragama Buddha tersinggung dengan videoku. Kalian boleh DM aku ya, nanti tak take down videonya. Jadi aku menceritakan ini bukan dari segi agamanya, tetapi dari segi pesannya. Simbolnya memang mengarah ke agama tertentu, tetapi pesan-pesan yang disampaikan ibu di balik ini nih bagus banget menurutku, karena eh bahkan ada bahasa beliau yang bikin saya tambah nangis itu, yang meskipun kalian rusak, meskipun kalian nakal, meskipun kalian nggak bisa menjaga, kami dengan segenap hati, kami dengan segala kemampuan kami akan terus memperbaiki. Jadi apa kata ibu semalam itu? eh Artinya tuh gini, kasih sayang atau cinta kasih itu akan bisa menyatukan segala sesuatunya. Ibu ini jujur aku nggak berani menceritakan sosoknya apa, maksudnya siapa beliau. Aku gitu ngerti karena aku pernah ketemu di salah satu tempat di PIK. Aku pernah ada lihat patungnya dan sepertinya beliau itu. Cuman yang pas ketemu sama aku tuh lebih Jawani gitu loh. Nggak seperti yang ada perlambang Chinese-nya, tapi beliau tuh Jawani yang orang Jawa banget, nggak ada. Disconnected. Iya, wes Bluetooth karepmu. connected. Iya, wes kono karepmu. Seperti ada bajunya baju-baju biasa gitu, kebaya panjang putih semua, rambutnya yo panjang digerai tapi di belakang tuh diikat kayak dicepol gitu. Nggak kayak Chinese sih. Jadi aku bingung antara menggambarkan apakah benar prasangkaku ibu ini adalah sosok itu. Aku nggak berani jujur. Berat banget karena saking wedine aku. Bukan wedi tapi menghormati. Sangat hormatnya aku dengan beliau. Kosakata, cara bicaranya itu tuh ya Allah ya Rob. Kayaknya nggak ada manusia kayak dia. Kalau misalnya tergambar manusia itu nggak ada yang kayak gitu. Mungkin ya satu-satunya bisa jadi Nabi Muhammad yang Allah janjikan surga, yang Allah pastikan surganya. Tapi aku juga nggak bisa mengukur dari situ, tapi menurut aku pribadinya luar biasa. Nah, itu kemudian tadi dengan kasih sayang saya akan tetap menjaga ini yang harus saya jaga. Jadi kalau aku simbolkan ya, ini nih kayak semacam simbol yang dilakukan leluhur kita, meski kita itu jahat, meski kita itu nakal, meski kita tuh anak atau cucu yang tidak baik terhadap garis keturunannya, tapi kita itu tetap digendong, kita tetap disayangi gitu loh. Cuma di sini menurut saya harusnya kita juga memiliki kesadaran juga terkait dengan hal itu. Ada kesadaran-kesadaran penting yang kita harus tanamkan, kemudian kita bisa luapkan bahwa beliau aja menjaga dengan sepenuh hati. Kita kok ngerusak terus, dirusak dijaga lagi, nakal dinasehati lagi, bandel dinasehati biar jadi nggak nakal, tapi kita tetap nakal. Tapi apakah kalau kita nakal, apakah kalau kita bandel mereka akan benci kita? Mereka nggak benci dengan kita. Nah, setelah mimpi itu, makna terakhir yang aku simpan tuh cuma satu hal, bahwa kasih sayang tadi bisa menyatukan beberapa hal. Salah satunya adalah mendekatkan kita dengan kebaikan. Jadi kalau kita orangnya penuh kasih sayang, kita orangnya saling mengasihi, insya Allah
hal baik tadi akan mendekat dengan kita. Jadi kebaikannya akan terus mengalir kepada kita selama kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Terbangunlah aku dengan posisi badanku basah, keringetan, aku nggak tahu kenapa. Aku nangis guguk tengah malam. Dan ketika aku habis subuh aku tanya sama yang maaf yang tadi malam itu saya mimpi kayak gini. Rasanya itu kok nyata, terus telingaku tuh sampai aku bikin video teman-teman. Tadi beberapa kali pas aku lagi cerita tuh kedengeran. Jadi kayak mendengar orang membaca parita tadi. Terus tak cerita no sama Eyang, kata Eyang itu sorry kalau aku salah aku mohon maaf. Parita perlindungan apa parita keselamatan apa-apa gitu. Jadi menurut Eyang ini adalah sebuah pertanda baik. Kalau emang pertanda baik aku aminkan. Karena kalau sampai ibarat kata siapa seorang tulus ketemu dengan Eyang menceritakan bahwa ini gitu. Cuman aku kayak yang itu kan yang aku dengar cuman di cerita, di film yang aku tuh nggak tahu apakah itu benar atau tidak, dan siapa saya kalau misalnya saya ketemu dengan itu gitu. Dan artinya sorry, Eyang hanya memaknai bahwa mimpimu tadi adalah pertanda yang bagus, bahwa ada perbaikan, ada satu hal baik. Aku masih bingung parita perlindungan, parita apa ya? Tadi Eyang ngomong apa ya? Aku bingung, tapi intinya parita itu aku cari tahu di Google emang artinya itu, dan ketika aku putar ya persis kayak gitu. 2023 aku pernah mengalami ini, dan ini 2025 kembali aku mengalami ini, dan sepertinya kayaknya di tahun-tahun ganjil angka ini muncul dan suara ini muncul, dan aku nggak mau berprasangka kemana-mana, tapi harapanku ini mudah-mudahan sebuah pertanda yang baik, karena jujur aku nggak ngerasa takut, aku nggak ngerasa kayak yang gimana-gimana, tapi justru merasa tenang, kemudian sedih, tapi rasanya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang melegakan, sesuatu yang melegakan, kemudian lumayan adem ketika kita dengar, dan menenangkan maksudku itu. Jadi aku berprasangka bahwa mudah-mudahan ini pertanda yang bagus. Amin. Ya karena hal baik ya teman-teman, jadi kita aminkan saja supaya nanti jadi hal baik juga untuk Indonesia. Karena mungkin kemarin kan beberapa kali juga yang nyeletuk soal kita diperbaiki, kita sedang digaru, dibangun lagi supaya lembut ya. Mungkin ini sebuah pertanda bahwa negara kita sedang diberkati, negara kita sedang diperbaiki dari sisi manapun itu. Maksudnya di sini dari sisi, ya jangan anggap simbol agamanya ya, tapi dari sisi yang lain, entah leluhur, entah Tuhan, entah siapapun yang sayang dengan negara kita, beliau juga ikut membantu, artinya memberkati kita atau mengcovery kita untuk sesuatu yang baik. Jadi karena rasanya baik, aku rasa juga semuanya pasti baik, pertandanya pasti baik. Amin. Harapanku itu. Sekali lagi, kalau saudara-saudaraku yang beragama Buddha berkeberatan dengan pembahasanku, silahkan berkomentar atau DM. Kalau nanti permintaannya banyak, nanti Mas Tulus take down videonya ya. Siapa tahu menyinggung. Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Anggap aja ini konten ya, aku menceritakan yang aku alami, tapi jangan mengarah ke sesuatu yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Oke, kalian boleh spekulasi, kalian boleh mengarah kemana-mana, tapi tulisannya di komentar harus yang enak dibaca ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih, ngapunten, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, pengucapannya mungkin kurang tepat, atau soal parita tadi saya kurang pas ngomonginnya, tulis di kolom komentar, karena jujur memang saya sangat-sangat awam soal itu. Terima kasih, ngapunten, semoga Gusti Allah berkahi kita semua. Ini menjadi pertanda baik untuk kita, Indonesia, dan seluruh umat yang ada di dunia ini, semua makhluk khususnya ya. Amin. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah nonton. Aku jujur bikin konten ini agak deg-degan karena takutnya jadi kontroversi, ada yang suka atau tidak suka, tapi aku ceritakan yang aku alami ya. Masih ada beberapa yang lain, tapi aku nggak bisa membuka ini terlalu jauh. Nanti kalau terlalu jauh jadi malah ini gitu, mengarahnya ke sini ke situ. Soalnya ujung-ujungnya bawa agama teman-teman. Jadi aku takut nanti disalahartikan dengan teman-teman yang mungkin faham soal itu. Gitu ya. Semoga manfaat saudaraku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah semoga manfaat.
Aku agak deg-degan rasanya ya bikin konten ini. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi surut rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, semoga segera terjual, segera bisa dimanfaatkan rezekinya. Amin. Dan semoga yang sedang merintis usaha, mau jualan, mau apapun itu, diberikan kelancaran laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Oke, ngapunten saya harus pamit ya, karena ini takutnya kepentok sama ajan asar teman-teman. Jadi nanti segera saya edit, mungkin tayangnya malam atau kalau bisa secepatnya saya tayangkan secepatnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman di follow Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official. Oh iya, teman-teman juga bisa follow Facebooknya Mas Tulus, Big Tulus Official tapi L-nya 2 ya. Official, Big Tulus spasi official tapi L-nya 2 ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kedengeran lagi loh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.